Ini udah sana. Nah, Belum dok, di peserta belum muncul. Silakan dok. Oke. Ya, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang teman-teman sekalian, yang terhormat Dr. Wisma dan tim webinar diabetes dari Divisi Metabolik Endokrin. Hari ini kita akan membahas sekali lagi, memperdalam tentang pengelolaan diabetes di dalam praktek kita sehari-hari ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penggunaan obat-obat saat ini banyak obat yang sudah beredar. Ya, kita tahu ada golongan biguanid, ada golongan sulfonylurea, ada golongan DPP-4 inhibitor, ada golongan akarbose, sampai penggunaan insulin atau injeksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam lagi pemahaman kita tentang penggunaan obat anti diabetik oral terkait dengan penggunaan sulfonylurea dan DPP-4 inhibitor. Kedua obat ini merupakan obat yang sudah banyak digunakan dalam praktek kita sehari-hari. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Divisi Metabolik Endokrin, yaitu Dr. Wismandari Wisnu, SPPD KMD, yang saat ini merupakan staf aktif di Divisi Metabolik Endokrin, Departemen Penyakit Dalam, FKUI RSCM. Dr. Wisma ini akan mempertegas lagi ya, di mana peranan masing-masing obat ini dalam pengelolaan diabetes yang mungkin dalam praktek kita sehari-hari tantangannya makin lama makin besar ya. Jadi tema utamanya adalah critical look at sulfonylurea versus DPP-4 inhibitor. Dr. Wisma akan menyampaikan sekitar 35 menit paparannya terkait dengan topik ini, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Dan selama presentasi mungkin teman-teman sudah bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan kita bahas setelah Dr. Wisma menyelesaikan paparannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Wisma untuk menyampaikan makalahnya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Yunir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kita pada siang hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Divisi Metabolik Endokrin Diabetes Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo FKUI yang sudah mengundang saya untuk bicara pada siang hari ini, dan juga terima kasih untuk Perkeni, tentu Perkeni Jaya dalam hal ini, dan juga pada PT Novartis yang sudah membantu terlaksananya webinar pada siang hari ini. Dr. Yunir, kita akan membahas mengenai tadi ya dok, tapi kayaknya kalau Dr. Yunir bilang semua obat nggak sempet dok, nanti takutnya kita keburu maghrib ya dok ya. Jadi mungkin nggak semua obat ya dok, kita hanya membahas lebih fokus kepada dua obat, yaitu yang obat yang sering sekali kita gunakan, sulfonylurea, dan juga tentu metformin akan kita bahas juga, dan satu lagi mengenai DPP-4 inhibitor. Mungkin 3 itu dulu ya dok, kalau semuanya takut nggak sempet kita ya dok ya. Saya izin share ya dok. Yap, silakan. Baik, sudah kelihatan dok? Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi kita mau mencoba pada siang hari ini, saya diberi tugas untuk sedikit menceritakan mengenai bagaimana efektivitas dan juga durability dan juga safety. Satu lagi ketinggalan nih, safety mengenai obat yang sekarang banyak sekali kita pakai, yaitu sulfonylurea dibandingkan dengan DPP-4 inhibitor. Dan bagaimana kalau obat ini kita add on atau kita tambahkan kepada obat yang sangat sering kita pakai, yaitu metformin. Ya, ini disclosure saya. Jadi ya saya menerima beberapa consultation fee dari beberapa pharmaceuticals company. Ini akan saya bahas dok, bagaimana clinical approach kita saat ini terhadap pasien-pasien diabetes kita. Kemudian ternyata kita membutuhkan terapi yang juga terapi yang durable ya, yang tahan lama gitu ya, kayak baterai ya dok ya, tahan lama gitu. Kemudian juga bagaimana bukti-bukti klinis. Dalam hal ini yang akan saya bahas adalah durability dari DPP-4 inhibitor yang saya fokuskan kepada vildagliptin, kemudian efektivitas dari Vilda dibandingkan dengan SU, kemudian juga bagaimana real world evidence, bukti-bukti pada dunia klinis yang secara praktek seperti apa. Yang terakhir kita bahas adalah dari safety-nya, kalau sebelumnya lebih fokus ke efektivitas,
kemudian dari safety-nya, dan terakhir ada conclusion. Nah, ini clinical approach-nya. Kita lihat dalam clinical approach kita saat ini ada sedikit perubahan paradigma. Ya, kalau dulu berubah kita fokusnya lebih kepada glukosentrik saja. Tapi saat ini kita juga berpikir bagaimana selain glukosnya bagus, tapi sel betanya juga bisa tetap bagus gitu ya. Kita bisa memprotek supaya kerusakan sel betanya tidak semakin jauh. Jadi kalau kita lihat sekarang obat yang mungkin bisa mengcover hal tersebut, salah satu yang banyak sekali disebut-sebut obat baru kita yaitu golongan incretin. Jadi kalau kita lihat ke sebelah kiri itu lebih ke glycemic control, sedangkan yang sebelah kanan itu ke pathogenesisnya. Kalau dulu kalau kita bicara mengenai glucose control itu antara glycemic control dan hipoglikemi itu ya balance aja gitu ya. Sedangkan dari pathogenesisnya pendekatannya adalah insulin resistance dan insulin secretion. Kemudian dengan adanya incretin ini saat ini itu diharapkan bisa mencapai glycemic target itu tanpa hipoglikemi. Dari sisi patogenesisnya diharapkan sel beta fungsinya itu lebih diutamakan. Jadi jangan sampai lebih rusak lagi gitu intinya ya. Nah, yang terakhir di future, kalau tadi saat ini, di future di masa depan itu diharapkan dengan kedua pendekatan baik glycemic control juga dari sisi patogenesis, itu diharapkan kita bisa mengkontrol gula darah sebagus mungkin, senormal mungkin, tetapi juga bisa melindungi sel beta. Jadi kita bisa preserve, bisa mempertahankan fungsi sel betanya. Yang ujung-ujungnya diharapkan dengan bisa mempertahankan sel beta lebih panjang lagi, itu akan bisa melindungi pasien-pasien kita dari komplikasi, ya, komplikasi kronik dan juga memiliki gaya hidup dan memiliki rasa yang baik gitu ya, healthy longevity. Jadi dia pasiennya bisa hidup sehat lebih lama. Nah, bukti-bukti sekarang mengatakan bahwa diabetes tipe 2 itu nggak akan pernah terjadi kalau misalnya sel betanya gagal dalam menangani atau mengkompensasi resistensi insulin. Artinya adalah patogenesisnya ini terjadinya adalah dalam penurunan fungsi sel beta ini di patogenesisnya itu adalah hasil dari pendekatan kita terhadap terapi-terapi yang baru selain insulin. Ya, kita harus bisa memikirkan bagaimana kita bisa mengcover patogenesis yang ada ini selain daripada insulin yang kita sudah sering gunakan. Jadi dari guideline shift ini kita bisa lihat misalnya dari ADA yang paling sering kita gunakan ya, 2018, 2019 dan juga 2020 dan 2021. Di tahun 2018 itu dikatakan bahwa bukti-bukti untuk menyatakan kombinasi terapi di awal ya, jadi initial itu ternyata bukti untuk mengatakan ini nggak terlalu banyak ya dalam rangka mempertahankan glycemic control pada saat masih di awal-awal. Kemudian 2019 mulai dikatakan bahwa sebaiknya dokter-dokter ini mulai mempertimbangkan untuk pemberian kombinasi terapi sedini mungkin pada saat pasien baru saja didiagnosis. Nah, di 2020 ternyata mengatakan early combination, kombinasi dini itu sebaiknya dipertimbangkan pada pasien-pasien tertentu dalam rangka untuk mempertahankan fungsi sel beta atau dalam rangka melindungi pasien-pasien kita dari kegagalan terapi. Ya, jadi dari awal tuh udah harus dipertimbangkan nih, ini perlu kombinasi atau tidak gitu ya. Itu dari ADA yang baru. Ini yang 2021 ADA. Jadi kita bisa lihat bahwa paradigmnya sudah berubah. Tadi kita ngomongin soal kombinasi, apakah memang perlu dari awal. Kalau di sini kita bisa lihat pendekatan dari berbagai penyakit ya, di sini ASCVD, heart failure dan juga CKD. Kalau perlu dari awal kita udah mulai pertimbangkan untuk metformin ditambah GLP-1 receptor agonist atau SGLT2. Sedangkan di sini juga dalam rangka untuk hipoglikemi kita harus sudah pertimbangkan apakah perlu diberikan DPP-4 inhibitor sejak awal kombinasi dengan metforminnya ya. Kemudian GLP-1 receptor agonist dan selanjutnya. Kemudian bagaimana untuk meminimalisasi weight gain. Itu juga dari awal kalau perlu kita udah pertimbangkan masukkan GLP-1 atau SGLT2 receptor agonist, SGLT2 inhibitor. Kemudian kalau major cost-nya menjadi sesuatu yang dipertimbangkan sekali, ya SU atau TZD. Jadi ini adalah pemilihan-pemilihan yang berdasarkan paradigma saat ini di 2021. Nah, ini suatu pendekatan yang mungkin bisa dilihat dari sisi lain, tapi sebenarnya mirip-mirip cara bacanya.
Jadi kalau kita lihat secara umum targetnya 7 lah ya, kita tahu. Target kita HbA1c pengennya 7. Tapi kita juga harus lihat pasiennya ada frailty nggak, rapuh ya, pas usia lanjut biasanya ya. Kemudian ada risiko untuk hipoglikemi atau tidak. Kemudian ada komorbiditasnya banyak apa enggak. Orangnya termotivasi banget atau enggak. Kemudian resources-nya dan life expectancy-nya bagus apa enggak. Kalau misalnya semua ini tadi nggak ada, arahnya berarti ke sebelah kiri, ya kita bisa lihat. Sedangkan kalau dari kita lihat yang sebelah kiri, eGFR-nya makin bagus itu yang bawah, yang makin rendah itu adalah yang atas. Kalau makin rendah pilihan obatnya ini, ya. Makin ke atas itu pilihan obatnya ini. Age-nya makin sepuh, makin geriatri itu makin ke kanan. Pilihannya berarti dia orang-orang yang lebih frail tentu. Itu pilihannya juga dilihat dari IMT, indeks massa tubuh. Makin besar IMT-nya, pilihannya makin ke atas. Dan kalau teman-teman lihat, di PP4 ada di semua sisi. Mau umur berapapun, di PP4 merupakan suatu pilihan. Bisa menjadi pilihan, gitu ya. Walaupun eGFR-nya bagus atau eGFR-nya udah rendah, itu di PP4 masih bisa menjadi pilihan. Begitu juga untuk yang BMI-nya tinggi maupun rendah, di PP4 masih bisa menjadi suatu pilihan, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, selain tentu pilihan pertamanya kita tahu metformin, dan juga terapi 3 ini jangan lupa ya, edukasi, nutritional terapi, dan juga physical terapi itu tetap harus jalan. Jadi kalau dari gambar ini intinya kita bisa menggunakan DPP-4 inhibitor di semua fase diabetes. Nah, kalau gitu kita pada sering sekali mempertimbangkan pemberian SU sebagai pilihan kedua. Tadi SU nggak kelihatan di gambar yang sebelumnya, tapi kalau kita lihat dari ADA sebenarnya kelihatan. Kalau cost atau harga merupakan suatu pertimbangan yang penting, SU masih merupakan pilihan. Kita tahu di puskesmas dan lain-lain, SU masih menjadi pilihan yang kedua. Nah, kalau memang SU menjadi pilihan kedua, pertimbangan-pertimbangan ini ada apa enggak nih? Kita lihat dulu. Kita tahu beberapa kali kalau pasien-pasien yang diberikan SU pada pasien yang sudah lama, itu kadang-kadang tidak akan memberi hasil. Kenapa? Karena sel betanya memang sudah rusak, jadi nggak bisa bekerja. Jadi sering kali mendapatkan kegagalan, ya. Kemudian dia juga durabilitasnya nggak terlalu baik. Biasanya di awal, cepat gulanya bagus, tapi habis itu gulanya naik lagi. Kalau kita pakainya SU saja. Kemudian juga kita lihat dari weight gain-nya. Kita tahu sulfonylurea bisa menyebabkan seseorang peningkatan berat badan. Kemudian hipoglikemi, sulfonylurea sangat kuat, sehingga pada pemberian terutama usia lanjut gitu ya, pakai glibenclamid dan lain-lain, itu sangat memudahkan orang terjadi hipoglikemi. Dan kalau hipoglikemi tentu menjadi resiko mortalitasnya meningkat. Hal lain yang kita pertimbangkan kenapa hal-hal tersebut yang sebelumnya ini sudah bisa terjadi adalah karena ini tadi, ya, ini kita sebutkan di sebelah kanan, karena memang dia menstimulasi sel beta secara dipaksa gitu ya, dipaksa sel beta untuk mengeluarkan insulin ya dengan pemberian sulfonylurea, sehingga di suatu titik akhirnya sel betanya exhausted, kelelahan dan tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Kemudian dia mempermudah terjadinya defek pada sel betanya, dan dia dengan lebih mudah menyebabkan resistensi insulinnya menjadi meningkat, yang ujungnya akan mengakibatkan glucose toxicity-nya menjadi lebih tinggi dibanding pemberian obat yang lain. Ya, ini adalah kenapa kita perlu mempertimbangkan SU sebagai obat kedua apa enggak, ini harus dipikirkan. Ya. Nah, kalau dari hasil-hasil tadi, artinya adalah kalau pakai SU pilihan kedua tadi ternyata sering menyebabkan kegagalan di tengah jalan, berarti kita butuh terapi yang lebih baik dari itu dong. Kita butuh terapi yang lebih durable, yang lebih tahan lama, yang lebih bisa memberikan peningkatan glukosa darah yang lebih baik, itu lebih panjang dan lebih baik, gitu ya, tidak hanya sesaat. Kalau gitu, yang mana pilihannya? Nah, ini akan kita bahas. Jadi, kronik hiperglikemi kita tentu nggak mau karena kita tahu akan menyebabkan kronik komplikasi, baik dia mikro maupun makro. Jadi, kalau kita bisa memberikan terapi untuk diabetesnya yang durable, yang tahan lama untuk jangka panjang, itu tentu akan memberikan perlindungan terhadap pasien diabetes kita untuk bisa tidak menjadi komplikasi kronik baik mikro maupun makro. Itu yang kita harapkan dari pemberian terapi glycemic control yang bisa tahan lama dan juga tetap memberikan hasil yang baik, ya. Nah, ini suatu data, suatu studi dari Literapong, kita bisa lihat dari intensitas dan juga durasinya.
pada saat kita bandingkan orang-orang yang HbA1c-nya di bawah 6,5 dibandingkan dengan yang 7,8, 7 sampai 8, maaf, itu durasinya 1 tahun ternyata bisa menurunkan mikrovaskular sampai 39%, makro 29, dan juga angka kematian turun sampai 29%. Sedangkan kalau kita bandingkan 6,5 dengan yang lebih tinggi lagi, 8 sampai 9, itu dalam waktu 1 tahun bisa menurunkan sampai 60% mikro, makro 36, dan kematian sampai 26%. Nah, kalau dipanjangkan, yaitu 6,5 dibandingkan dengan 8 sampai 9 sampai 2 tahun, ternyata mikrovaskularnya lebih bagus lagi turunnya. Jadi artinya makin panjang terapi tersebut bisa bertahan 6,5, itu makin bagus mikrovaskularnya, penurunannya. Makrovaskularnya juga masih tetap turun 28, dan angka kematiannya juga menurun sampai 27%. Ya, jadi intinya dengan perbaikan dari HbA1c dan juga durasi yang lebih panjang itu akan memberikan efek untuk penurunan mikro, makro maupun kematian yang jauh lebih baik dibanding orang yang diterapi lebih sebentar dengan HbA1c yang lebih tinggi. Terapi-terapi seperti apa yang kira-kira bisa memberikan hasil seperti yang tadi kita gambarkan? Obat-obat yang baru itu sepertinya lebih mungkin memberikan ke arah sana. Jadi kita lihat salah satu pilihan kita adalah obat-obatan incretin base. Incretin base ini adalah GLP-1 receptor agonist dan juga DPP-4 inhibitor. Itu kalau kita bicaranya DPP-4 inhibitor, dia akan melindungi pemecahan dari GLP-1 di tubuh, ya, sehingga dia akan memberikan kadar dari GLP-1 endogen yang bisa bertahan lebih lama dibanding kalau tidak diberikan DPP-4 inhibitor. Jadi diharapkan dengan pemberian DPP-4 inhibitor itu akan gula darah menjadi lebih stabil dan juga lebih tahan lama. Ini data dari Kim. Data dari Kim mengatakan bahwa dalam 12 minggu, itu kalau kita lihat yang berwarna abu-abu itu baseline, sedangkan yang berwarna hitam itu adalah setelah 12 minggu, endpoint. Itu kalau kita bandingkan glimepiride dengan vildagliptin, vilda yang sebelah kiri, glima yang sebelah kanan, itu ternyata penurunan daripada postprandial, ya, excursion itu jauh lebih baik pada pemberian vildagliptin atau DPP-4 inhibitor. Ya, jadi kalau kita lihat penurunannya di yang sebelah kanan nggak terlalu jauh, sedangkan kalau yang sebelah kiri dengan pemberian Vilda itu lebih bagus. Nah ini kita lihat dalam 24 jam. Dalam 24 jam ada breakfast, lunch, dan juga dinner. Kalau pemberiannya sama-sama di DPP-4 nih ya, sitagliptin dan vildagliptin. Kita tahu vildagliptin pemberiannya adalah 2 kali, sitagliptin pemberiannya 1 kali. Dengan pemberian 2 obat ini, kalau kita lihat yang berwarna merah, itu adalah Vilda, ternyata bisa menghasilkan atau bisa enhance, membuat GLP-1 di dalam tubuh kita, GLP-1 endogen, itu lebih tinggi dibandingkan pada saat kita berikan sitagliptin. Dalam 1 harian ini kita bisa lihat, begitu dia makan, GLP-1-nya langsung naik. Dan kenaikan GLP-1 itu lebih tinggi dibanding kalau kita berikan sitagliptin yang sama-sama di DPP-4 inhibitor. Artinya, kalau GLP-1-nya lebih tinggi, diharapkan tentu kontrol glikemiknya menjadi lebih tinggi. Jadi dari gambar ini, dari peningkatan GLP-1 yang lebih tinggi pada pemberian vildagliptin, diharapkan tentu kontrol glikemiknya menjadi lebih baik pada Vilda dibanding Sita. Ya. Bagaimana bukti-bukti klinisnya? Ya, kita lihat dari bukti-bukti klinis dari sisi efekasinya dulu ya, efektivitasnya. Dari sisi efektivitas, pemberian Vilda dibandingkan dengan sulfonylurea itu ternyata memberikan penurunan yang lebih banyak. Pasti teman-teman ngira sulfonylurea turunnya lebih banyak dong. Tapi dari studi Hassun ini ternyata mengatakan tidak demikian. Ternyata dengan pemberian vildagliptin itu bisa memberikan penurunan sampai dalam 16 minggu sampai 0,26%. Ya, sedangkan untuk sulfonylureanya itu 0,08 dengan perbedaan difference-nya adalah minus 0,18. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang dibilang bahwa sulfonylurea selalu memberikan penurunan EWASI lebih banyak, tapi studi dari Virtu ini mengatakan tidak demikian. DPP-4 inhibitor bisa memberikan penurunan HbA1c yang lebih banyak dibanding sulfonylurea di studi ini. Di studi yang lain lagi, yaitu oleh Jeon, kita bisa lihat penurunan HbA1c-nya. Sama seperti obat-obat seperti biasa ya, penurunan HbA1c selalu lebih tinggi kalau HbA1c-nya baseline-nya lebih tinggi. Di sini juga sama, pada saat dia lebih dari 9,
penurunannya bisa sampai 2% lebih, bahkan ada yang sampai hampir 3 nih, baik Vilda maupun glimapirid. Kemudian antara 8 sampai 9 itu juga turunnya sama-sama baik, itu sekitar 1 lebih, hampir 2. Sedangkan kalau kurang dari 8, penurunannya sekitar setengah sampai 1 koma untuk glimapirid. Artinya sama dong. Ya kalau gitu bagusan mana? Kalau lebih murah sulfonylurea ya udah pilih sulfonylurea aja. Apakah demikian? Tidak tentu. Kita harus berpikir apakah efektivitas ini saja yang harus kita pikirkan? Tentu tidak. Ada efek-efek lain yang harus kita pertimbangkan. Jadi, walaupun penurunan HbA1c-nya comparable, ternyata dengan penurunan ini, kalau kita bandingkan dari sisi yang lain, yaitu dari sisi weight gain, itu vildagliptin nggak ada weight gain-nya. Sedangkan dari hipoglikemi, walaupun turunnya dari yang kurang dari 8 ini lebih banyak, hipoglikeminya pada glimapirid lebih banyak. Jadi artinya walaupun dia memberikan penurunan A1C yang sama atau mirip, bahkan kesannya lebih bagus nih sedikit ya pada saat di bawah 8, tetapi efek untuk penurunan berat badannya atau peningkatan berat badannya dan juga efek hipoglikeminya jauh lebih baik pada pemberian DPP-4 inhibitor, dalam hal ini Vilda. Studi oleh Hong ini sebenarnya memberikan endpoint, primary endpoint-nya adalah penurunan HbA1c dalam 24 minggu. Tetapi secondary-nya mereka melihat seberapa banyak orang yang turun sampai di bawah 7. Mereka juga melihat reduction dari sisi FPG dan PPG. Mereka juga melihat dari sisi albuminuri dan lain-lain dan berat badan. Sebenarnya banyak. Tapi di sini karena kita bicara efektivitas, saya memperlihatkan visual study ini adalah penurunan HbA1c-nya. Kita lihat untuk yang atas ini adalah yang SU ya, yang bulat-bulat. Sedangkan yang kotak-kotak ini adalah DPP-4 inhibitor, dalam hari ini vildagliptin. Jadi kalau kita lihat metformin ini di add ya, di add itu ternyata kalau di add vildagliptin itu penurunan HbA1c-nya lebih baik dibanding kalau dia diberikan SU. Kalau kita lihat angkanya, penurunannya bahkan bisa sampai 0,72%. Kemudian pasien yang mencapai HbA1c kurang dari 7, itu pada arm yang di DPP-4 inhibitor itu bisa sampai 40% pasien-pasiennya. Sedangkan yang di sisi sulfonylurea itu hanya sekitar 7,9%. Ya, jadi sangat berbeda bermakna, P-nya kurang dari 0,001. Sedangkan juga untuk penurunan FPG dan juga PPG-nya itu lebih baik pada vildagliptin dibanding dengan pada sulfonylurea. Ya. Nah, kalau tadi dari sisi efektivitas, sekarang bagaimana dengan durability? Durability itu penting karena kita nggak mau pasien kita turun cuma di setahun pertama atau 6 bulan pertama. Kita pengen dikasih itu turunnya tetap terus kita. Ya. Kita lihat dari studi Foley, yaitu vildagliptin dibandingkan dengan glikasid. Di sini SU-nya adalah glikasid. Yang di sebelah kiri itu adalah gambar untuk weight, sedangkan yang di sebelah kanan adalah untuk hypoglycemia. Untuk yang terdapat peningkatan berat badan, memang dua-duanya iya, 0,8 kilo, sedangkan untuk yang glikasid tapi 1,6. Jadi sama-sama meningkat sebenarnya, tapi penggunaan glikasid jauh lebih banyak peningkatannya. Kemudian bagaimana dengan pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi? Itu jauh lebih banyak pada pemberian glikasid dibanding pada pemberian DPP-4 inhibitor yang di sini adalah vildagliptin. Jadi dalam 2 tahun itu jelas bahwa vildagliptin itu memiliki keuntungan yang lebih baik dibanding pada pemberian glikasid. Nah, sekarang lihat lagi durability lagi. Karena kita tadi sudah sepakat bahwa durability itu sesuatu yang penting, kita lihat dari meta-analisis. Dari meta-analisis di sini, yang DPP-4 inhibitor itu ternyata jauh lebih baik dibanding kalau kita menggunakan SU. Kita bicara durability ya. Jadi penurunan A1C-nya sampai 2 tahun ya, 104, jadi dari mulai awal inisiasi sampai 104 atau sekitar 2 tahun maaf, itu memberikan penurunan A1C yang lebih baik pada DPP-4 inhibitor. Bagaimana kalau setelah tahun kedua, memasuki tahun kedua, yaitu di 52 sampai 104 minggu, masih memberikan penurunan yang lebih baik dibanding SU. Memang tidak sebaik waktu inisiasi, tapi kalau kita lihat totalnya di sini masih lebih baik, masih lebih favor ke vildagliptin. DPP-4 inhibitor di sini. Nah, kemudian ada studi lain lagi. Studi ini dari Aroda. Kita lihat dari berbagai golongan incretin based therapy.
Ya, kita lihat di sini yang atas ini adalah GLP-1 receptor agonist, yang di bawah adalah DPP-4 inhibitor. Kita lihat penurunannya memang sedikit lebih besar pada GLP-1 receptor agonist, tapi ada di bawah nih DPP-4 inhibitor yang ternyata memberikan penurunan A1C yang lebih baik dibanding gliptin lain ya, dibanding DPP-4 inhibitor yang lain, yaitu di sini adalah dalam hal ini kelihatannya adalah yang vildagliptin lebih baik ya. Itu dari sisi A1C. Dari sisi FPG juga kita lihat yang lebih baik lagi-lagi memang GLP-1 receptor agonist yang lebih baik memberikan penurunannya, tapi dengan pemberian oral, yaitu dengan pemberian DPP-4 oral ini di vildagliptin, itu memberikan penurunan FPG yang hampir mirip lah dibanding dengan GLP-1 reseptor agonist. Sedangkan untuk yang lain DPP-4 inhibitor juga memberikan, tapi tidak sebaik pada pemberian vildagliptin. Itu tadi studi-studi dari laboratorium ya. Bagaimana dengan real world? Bagaimana dengan praktek kita sehari-hari? Apakah memang betul apa yang dilakukan di laboratorium itu sama dengan praktek klinis kita sehari-hari? Ini dibuktikan oleh real world evidence. Kita lihat dari Odawara, efikasinya setelah diberikan add-on ke SU, add-on ke metformin, TZD, alpha glucosidase inhibitor, dan juga glinit. Semuanya memberikan efek penurunan A1C yang baik. Terutama di sini paling besarnya jika diberikan dengan alpha glucosidase inhibitor. Jadi pemberian vildagliptin pada pasien-pasien yang sudah memiliki obat sebelumnya, monoterapi, itu secara efektif dapat menurunkan HbA1c. Jadi greater, lebih besar lagi penurunan HbA1c-nya. Dan vildagliptin itu well tolerated ya, sangat toleran dibanding beberapa obat-obat lainnya. Nah, ini bagaimana mengenai A1C di baseline. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, makin tinggi HbA1c-nya, seperti biasa penurunannya tentu menjadi lebih besar. Tadi kita sudah katakan di sana yang paling tinggi di atas 9, kalau di sini di atas 10, bisa sampai 3%. Itu vilda saja sendiri di GUARD study ya. Sedangkan Rosales mengatakan kalau dia kombinasi vilda dengan metformin, penurunannya bisa lebih bagus lagi. Yang di atas 10 bisa sampai 3,3%. Sedangkan yang di bawah 8 itu penurunannya 0,8, minus 0,8. Ya. Jadi sedikit lebih baik kalau kita kombinasikan vilda plus metformin. Studi lain dari Cina yaitu dari Zhang, kalau kita lihat ini yang mencapai endpoint itu 2,01 kali lebih tinggi sukses rate-nya dibanding antara vilda dengan insulin ya. Jadi insulin secreting agent dalam hal ini sulfonylurea ya. Jadi kita bisa lihat composite primary endpoint-nya dengan vilda ditambahkan ke metformin, ternyata angka untuk mencapai endpoint-nya lebih baik pada vilda dan metformin. Bagaimana dengan proporsi orang-orang yang mencapai HbA1c di bawah 7? Apakah memang lebih bagus? Kita lihat dari masa ke masa, dari 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, makin ke sini jedanya atau bedanya antara vildagliptin dengan insulin secreting agent itu berbedanya makin jauh. Proporsinya untuk yang vilda metformin itu bisa sampai 50%, sedangkan untuk yang insulin secreting agent itu hanya sekitar 40%. Jadi bedanya bisa sampai 10%. Atau 1,3 kali significant higher proporsi orang-orang yang mencapai HbA1c di bawah 7 pada vildagliptin dibanding dengan insulin secreting agent. Itu tadi kita bicara real world evidence, jadi bukti-bukti yang di praktek klinis sehari-hari para dokter-dokternya. Sekarang kita bicara mengenai efektivitas ya. Sekarang bagaimana mengenai safety? Mengenai safety, apakah safety-nya aman? Kita tahu di DPP-4 inhibitor beberapa ada yang memberikan efek samping. Nah, seperti apa nih? Coba kita lihat. Jadi, kalau kita mau memilih obat-obatan diabetes itu pertimbangannya banyak ya. Salah satunya adalah toleransi pasiennya, kemudian preferensi pasiennya, dan juga cost. Ini nggak bisa dipungkiri, 3 hal ini adalah suatu hal yang sangat penting pada saat kita mau menentukan obat apa yang untuk pasien A, gitu ya, pasien B atau pasien C, yang mana? Ya, metformin, SU, TZD, alpha glucosidase inhibitor, itu semuanya kita tahu obat-obat lama yang sangat baik lah memberikan perbaikan kondisi pada pasien-pasien diabetes kita. Nah,
Terus jadi kalau udah tahu yang lama-lama udah bagus, kenapa masih ada yang baru? Karena ternyata masih ada hal-hal yang belum tercover oleh obat-obatan lama kita ini. Ya, preferensi atau pemilihan dari OAD ini itu harus dilihat satu persatu terhadap pasiennya dari profil obat antidiabetik itu sendiri, yang mana yang cocok untuk profil pasien yang mana. Ya, ini bisa dari beberapa guideline, ya tentunya dari PERKENI guideline itu sangat harus kita pertimbangkan karena sangat sesuai dengan kondisi kita ya, karena dibikinnya berdasarkan populasi Indonesia. Challenge-nya adalah pada saat kita mau menentukan obat yang mana paling pas untuk pasien kita, jadi kita bisa lihat salah satu pertimbangannya, 1/4 dari pasien-pasien kita ini dirawat karena efek samping obat. Banyak ya, 1/4 perawatan pasien-pasien diabetes itu adalah karena efek samping. Kemudian obat-obatan yang pasien-pasien yang sudah usia lanjut, itu yang sudah diabetes lama, itu ternyata banyak menunjukkan hal-hal efek samping yang tidak kita inginkan, yaitu hipoglikemi, peningkatan berat badan, dan juga komplikasi dari kardiovaskular. Kemudian, jadi kalau kita melihat hal-hal ini, kita harus cari terapi yang tidak bisa menyebabkan hal-hal ini. Hospitalisasinya kita pengen lebih turun, hipoglikeminya lebih turun, tidak weight gain, dan juga komplikasi kardiovaskularnya terlindungi. Jadi gimana dong? Saat ini kita butuh terapi yang jauh lebih baik untuk bisa memperbaiki atau mengcover hal-hal tersebut. Artinya, pertimbangan-pertimbangan yang sangat hati-hati harus kita pertimbangkan sekali untuk dari sisi benefitnya apa, kerugiannya apa, bahayanya apa dalam rangka kita mau memilih pasien yang mana. Ya, inilah saatnya kita harus meningkatkan keamanan dari pasien-pasien kita dalam saat kita mau memberikan terapi-terapi diabetesnya. Jadi improve safety untuk manajemen pasien-pasien diabetes kita. Nah ini salah satu obat yang sering sekali kita pertimbangkan sebagai pilihan kedua setelah kita memilih metformin. Jujur aja, pasti teman-teman juga banyak yang memilih metformin, sulfonylurea sebagai pilihan kedua setelah metformin, ya kan? Nah tapi tolong pertimbangkan juga nih, bukan jelek, tentu sulfonylurea sangat obat yang sangat kita andalkan ya, tetapi memang sulfonylurea memiliki efek weight gain dan juga hipoglikemi yang cukup berat. Jadi tadi ya sudah dikatakan beberapa kali di depan bahwa dia memberikan failure di tengah jalan ya, kemudian weight gain-nya dan moderate risk hypo bahkan sampai severe, dan juga karena dia sering hipo, nah orang hipoglikemi tentu memudahkan orang untuk terjadi kardiovaskular risk. Ya. Risma, mohon maaf waktunya. Oh ya baik dok. Nah sulfonylurea ini jadi sangat berkaitan dengan hal-hal ini. Kalau kita lihat safety concern ini, kita lihat bahwa new guideline ini sekarang sudah mulai memikirkan itu nih untuk dari sisi safety. Kita untuk kardiovaskular segala macam itu harus kita pikirkan. Artinya obat-obat baru ternyata ada tempatnya. GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 inhibitor, dan DPP-4 inhibitor bisa mengcover hal-hal tersebut yang tadi kita sebutkan. Jadi memang obat yang lama bukan jelek, tapi obat baru bisa memberikan hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh obat lama. Hipoglikemi sebagai safety. Kita lihat dengan adanya hipoglikemi itu adalah life threatening tentu, dan bisa menyebabkan atau mempresipitasi kardiovaskular dan juga cerebrovaskular. Jadi sesuatu yang sangat kita tidak inginkan pada saat terapi adalah hipoglikemi. Hipoglikemi kita bisa lihat di sini pasien yang mengalami hipoglikemi pada pasien yang diberikan Vilda dan diberikan sulfonylurea itu berbedanya bermakna dalam hal ini glimepiride ya. Sekarang ini lihat untuk yang glimepiride itu sampai 224 pasiennya yang mengalami hipoglikemi. Sedangkan yang mengalami event hipoglikemi itu ada 554 dibanding 39, dan untuk yang severe hypoglycemia itu ada 10 pada sulfonylurea dan 0 pada DPP-4 inhibitor. Untuk yang hipoglikemi, glimepiride itu 14 kali lebih tinggi dibanding vildagliptin untuk mengalami hipoglikemi dalam waktu 2 tahun ya setelah add-on ke metformin. Itu dari data lain lagi, studi dari Matthew. Studi dari Miss Ricky itu sekali lagi mengatakan bahwa insiden hipoglikemi jauh lebih besar pada SU dibanding pada DPP-4 inhibitor, dan juga proporsi pasien-pasien yang mengalami HbA1c tanpa hipoglikemi itu lebih besar pada pasien-pasien yang menggunakan vildagliptin ya, DPP-4 inhibitor. Yang berikutnya adalah weight gain.
kita lihat weight gain di sini adalah merupakan sesuatu yang membuat kita ada barrier atau ada halangan dalam tujuan mencapai glycemic control yang baik. Karena kalau kita pengen gulanya baik tapi terus orangnya jadi obes, kan kita tentu juga nggak mau. Ya, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan kenapa weight gain itu menjadi sebuah pertimbangan penting pada saat kita memilih obat-obatan diabetes. Ini beberapa obat-obatan yang weight gain, weight neutral, dan juga weight loss. Weight loss ini sebenarnya nggak semua bisa weight loss juga sih, seperti metformin itu nggak weight loss sebenarnya, tapi beberapa pasien karena mual dan lain-lain itu bisa akhirnya beratnya turun. Yang weight neutral ini penting, yaitu DPP-4 inhibitor dan juga fixed ratio combination between insulin dan GLP-1 receptor agonist. Tapi kalau obat-obatan di bawah ini, GLP-1 dan SGLT itu memang akan memberikan efek penurunan berat badan. Yang kita nggak mau yang kiri, jangan sampai naik. Sulfonylurea, TZD ya, itu adalah obat-obatan yang memberikan efek peningkatan berat badan. Jadi kita harus avoid, harus hindari itu efek-efek yang bisa memberikan obat-obatan hipoglikemi atau weight gain. Udah dan atau aja udah nggak mau, apalagi dan udah weight gain terus hipoglikemi juga, itu pasti kita nggak mau ya. Kemudian efek untuk weightnya harus dipertimbangkan ya, dan semua obat-obatan ini harus kita pertimbangkan satu persatu untuk pada pasien yang mana. Untuk studi dari Chen, ini DPP-4 inhibitor dibandingkan dengan SU, yaitu pasien-pasien yang mengalami perawatan. Ya, perawatan itu akan turun, perawatan karena CVD ya, itu turun sampai 13% jika dibandingkan DPP dengan glimepiride. Jadi di sini bisa 800, di sini hanya 297 orang-orang yang dirawat karena CVD. Dari McInnes itu juga untuk MACE, memang dia tidak superior, tapi dia non-inferior. Jadi kita lihat semua angkanya ya ada di tengah memang, walaupun dia tidak memberikan keuntungan, tapi dia juga tidak membahayakan dari sisi munculnya MACE ya. Ya, sebagai summary, jadi pemberian terapi DPP-4 inhibitor jangka panjang ternyata memberikan efikasi dalam glycemic control yang jauh lebih baik dibanding jika diberikan dengan SU. Kemudian intervensi secara lebih dini, pemberian add-on dari metformin ditambahkan vildagliptin ternyata memberikan efektivitas dan juga long-term durability yang lebih baik dibanding hanya diberikan metformin saja pada pasien-pasien yang masih baru didiagnosis. Vilda atau DPP-4 inhibitor di sini memiliki lower rate atau memiliki angka yang jauh lebih kecil dalam timbulnya hipoglikemi dan juga dalam rangka weight gain. Ya. Kombinasi Vilda dan metformin itu tidak membuat seseorang menjadi berat badannya bertambah dan juga memiliki keuntungan penurunan dari hipoglikemi. Dan walaupun mungkin tidak superior, tapi menunjukkan bahwa untuk kardiovaskular itu memberikan efek yang non-inferior. Sebagai tambahan, manajemen diabetes tipe 2 ini kita di Indonesia sangat bergantung, banyak sekali bergantung kepada JKN atau BPJS. Nah, saat ini kita tahu beberapa obat-obatan DPP-4 inhibitor ini sulit sekali tembus ke BPJS ya, tapi vildagliptin, karena itu tadi banyak sekali yang dibahas ada Vilda, adalah satu-satunya obat DPP-4 yang bisa masuk ke dalam JKN. Dia bisa digunakan di ADA 2020-2021, itu early terapi yang dini dan kombinasi yang lebih dini, itu bisa diberikan pada memang pasien-pasien yang memerlukan. DPP-4 inhibitor atau vildagliptin itu di-provide ya, tadi sudah saya katakan oleh JKN, karena dia bisa mempertimbangkan untuk efektivitas yang bagus, safety dan juga cardio benefit yang sangat baik. Karena itu vildagliptin bisa dikatakan bahwa sebagai obat-obatan yang efektif dan juga safe untuk pasien-pasien, even untuk yang memiliki renal impairment. Baik, Dr. Yunir, saya rasa itu slide saya terakhir. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Silakan saya kembalikan kepada Dr. Yunir. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Rifna atas presentasi yang sangat jelas ya, gamblang terkait dengan penggunaan obat anti diabetik oral golongan DPP-4 inhibitor yang dibandingkan dengan sulfonylurea. Nah, kita boleh tanya jawab ya, Dr. Risma ya. Jadi ada satu pertanyaan ya, dari Dr. Arif Rahman Hakim ya. Dia mau nanya gini, Dr. Risma kan terapi sulfonylurea butuh kondisi sel beta pankreas yang cukup baik ya. Nah, bagaimana nih kita memperkirakan atau patokannya bahwa sulfonylurea yang kita mau gunakan itu masih bermanfaat atau tidak pada pasien diabetes? Ya,
Ya secara secara logika, secara patogenesis, mestinya kalau pasien-pasien yang sudah 10 tahun, 20 tahun, kita bayangkan bahwa declining atau perburukan sel beta fungsinya sudah sangat buruk. Jadi mestinya nggak bekerja lagi. Tapi banyak juga pasien-pasien yang udah cukup lama diberikan sulfonylurea masih bisa bekerja. Artinya bahwa sel betanya memang belum rusak semua, jadi masih bisa efektif. Tapi artinya apa? Walaupun dia masih bisa efektif, itu artinya kita memaksa sel beta kita untuk mengeluarkan insulin dengan terus-terusan gitu ya. Sedangkan makin banyak yang kita push, tentu makin cepat rusaknya. Nah, kalau suatu saat akhirnya kita berikan sulfonylurea tapi udah nggak bisa turun sama sekali, ya itu artinya memang rusaknya udah lebih banyak gitu ya. Declining dari fungsi sel betanya udah sangat rendah, sehingga walaupun dipush, walaupun dipaksa untuk mengeluarkan insulin, itu sel betanya udah nggak mau keluarin lagi gitu. Nah, pada saat itu memang itu sudah udah nggak berefek sama sekali, jangan diberikan sulfonylurea. Bahkan sebenarnya untuk pasien-pasien yang lanjut, memang sulfonylurea juga tadi saya bilang jangan diberikan sebenarnya, karena artinya sel betanya udah tinggal dikit lagi tuh, udah tinggal mungkin udah di bawah 50%. Kalau kita paksa lebih cepat lagi rusaknya gitu. Jadi mungkin kalau dikasih nggak turun gulanya dok, itu tanda bahwa memang sel betanya udah banyak sekali yang rusak. Jadi mungkin dengan kata lain, mungkin kalau dalam hal ini kan kita nggak tahu ya seberapa jauh rusaknya. Kalau kita sudah pakai golongan sulfonylurea sampai dosis maksimal, tapi hasilnya jelek, nah itu sebagai tanda tuh bahwa jangan-jangan sulfonylurea udah nggak berfungsi lagi atau tidak mampu lagi mendorong si sel beta pankreas. Bayangan aja pabrik yang sudah tua ya, kalau dipaksa juga, ya mungkin rodanya jalan tapi nggak ada asapnya gitu. Okay. Yang kedua ini bila kombinasi nih Dr. Risma, sulfonylurea dan DPP-4 inhibitor, tadi kan kekhawatiran weight gain ya. Apakah dengan dua kombinasi ini bisa menghambat weight gain-nya? Kombinasi dengan sulfonylurea dengan DPP-4? Oh, yang Dr. Arif Rahman ada satu lagi nih dok, yang dikombinasikan itu bisa mengurangi efek pecut. Nah, kalau mengurangi efek pecut, ya kalau secara logika mestinya sih bisa ya dok gitu. Tapi kalau lagi-lagi kedua obat ini sebenarnya kan dia di DPP-4 itu bekerjanya di dua tempat sebenarnya. Dia bekerja di sel beta, tetapi juga bekerja di sel alfa. Jadi walaupun sel betanya udah nggak bisa berfungsi lagi, kalau kita kasih DPP-4 dia masih bisa bekerja karena masih ada kerja di sel alfa. Jadi mungkin masih bisa bekerja dengan cukup baik. Nah, apakah kalau diberikan kombinasi ini bisa mengurangi efek perusakan dari sel sulfonylurea ini gitu ya kasarnya ya gitu. Harusnya secara logika iya, tapi saya nggak tahu apakah ada penelitian yang benar-benar membuktikan kalau SU dikombinasi dengan DPP-4 inhibitor, efek dari perusakan sulfonylureanya itu menjadi lebih lambat. Nah itu saya nggak tahu dokter. Ada studinya nggak ya dok? Saya belum baca. Kayaknya mungkin efek netralisir mungkin maksudnya ya. Jadi secara bisa jadi mungkin kenaikannya jadi tidak terlalu berlebihan kali ya dengan adanya kombinasi seperti ini. Mungkin dosisnya jangan besar-besar dok. Kalau mau dikombinasi, jadi kita kasih dosisnya kecil aja supaya sel betanya juga nggak terlalu kelelahan gitu ya. Kalau dikasih dosis yang sedang-sedang atau kecil nggak bisa, ya artinya ya udah nggak usah dikombinasi karena SU-nya berarti udah nggak bisa bekerja. Jadi di stop aja. Jadi teman-teman kalau dalam praktek sehari-hari untuk menilai kondisi ini tidak bisa untuk cuma sekali dua kali. Ya. Untuk weight gain-nya juga dok? Ya, untuk weight gain-nya mungkin kalau kita analogikan mirip seperti antara kombinasi insulin dengan GLP-1 reseptor agonis. Masalahnya, kalau GLP-1 reseptor agonis itu memang memiliki efek penurunan berat badan. Memang efeknya secara langsung ada efek ke sana, karena dia ada efek ke sentral, mempercepat rasa kenyang dan juga mengurangi rasa lapar. Nah, itu memang ada efek ke sananya, sehingga dia bisa netral. Insulin plus dengan GLP-1 reseptor agonis akhirnya jadi nggak naik. Bahkan beberapa pasien efeknya tetap masih bisa turun gitu ya. Paling tidak netral lah. Nah kalau SU ini kan peningkatan berat badannya itu lagi-lagi individual ya dok. Ada yang naiknya banyak, ada yang nggak naik, ada juga yang agak turun itu juga ada. Tapi kalau secara global, secara umumnya ya. SU itu kan naik ya dok. Tapi kalau diberikan DPP-4 inhibitor, diharapkan sih paling tidak netral.
Masalahnya di PPI inhibitor itu sebenarnya efeknya nggak ada efek langsung menurunkan berat badan, dok. Tapi beberapa pasien memang bisa menurunkan berat badan. Tapi bagaimana efek langsung menurunkan berat badannya sebenarnya nggak kayak GLP-1 reseptor agonis. Karena GLP-1 reseptor agonis itu kan obatnya dia diberikan sampai beyond atau suprafisiologis. Sehingga efeknya bukan hanya glucose lowering effect, tetapi ada efek-efek lain yang salah satunya ke kardiovaskular, ke berat badan turun, karena memang ada efek langsung ke situ. Kalau di PPI-4 inhibitor, dia efeknya ke GLP-1 reseptor agonis sampai ke efek fisiologis. Jadi efeknya sampai ke bisa menurunkan gula darah dan lain-lain. Tapi sebenarnya menurunkan berat badannya nggak terlalu banyak gitu ya. Walaupun kalau dibandingkan sama SU ya tentu lebih turun di PP4 lah gitu. Tapi apakah kalau diberikan keduanya bisa menahan penaikan berat badan dari sulfonylurea? Belum ada bukti juga tuh dok. Belum ada juga data yang mengatakan kalau digabung efek berat badannya gimana. Paling tidak netral sih mestinya bisa sih dok. Jadi tergantung kesepakatan dua obat ini waktu gandengan gimana maunya ya. Ya, terima kasih Dokter Wisma. Ini ada satu lagi apa namanya? Kalau melihat kondisi saat ini ya dok ya, dengan kan kita tahu bahwa pasien diabetes di Indonesia itu kebanyakan undiagnosis. Jadi kalau dari cerita UKPDS kan udah terlambat terdiagnosis kira-kira 10 tahunan. Nah kalau lihat kondisi seperti itu untuk pasien baru yang paling enak yang mana dok ya kalau lihat itu? Untuk pasien-pasien yang sudah long standing gitu ya, kita anggap kan pasien diabetes walaupun baru terdiagnosis tapi sebenarnya udah lama juga gitu. Kira-kira pada posisi seperti ini sebagai pengguna nih, sebagai klinisi, begitu ketemu pasien pertama kali, rekomendasi sesuai dengan guideline dan pengalaman Dokter Wisma, baiknya gimana? Ya, mungkin kita bisa pakai guideline ya dok, kalau belum terbiasa gitu bagaimana menentukan obat pertama, obat kedua, banyak guideline yang bisa membantu cara teman-teman memilih obat yang mana untuk yang pertama maupun kedua. Secara umum, semua guideline mengatakan metformin ada di tempat pertama. Tapi itu nggak selalu, kalau ternyata diberikan terus dia ada intoleransi dengan mual muntahnya ya kita bisa langsung ganti. Tapi secara umum di awal tuh kita berikan metformin. Tapi seperti tadi saya katakan, guideline sekarang itu mengatakan kalau misalnya pasiennya ternyata tinggi sekali misalnya, memang dari awal mau kombinasi juga boleh. Misalnya baru ketahuan HbA1c-nya 10. Terus orangnya memang kayaknya pola hidup udah enggak banget deh, males gitu ya. Enggak pernah olahraga, makannya juga banyak makan di luar. Yang kayak gitu, teman-teman mau langsung kasih agresif dengan kombinasi di saat awal, pada saat masih naif, itu boleh. Kombinasinya terserah dok. Kalau memang seperti umum, ya kita bisa berikan metformin plus yang lain. Nah, plus yang lainnya ini, kita nggak selalu harus berikan sulfonylurea. Kan kayaknya kita udah kayak otomatis gitu ya dok. Sulfonylurea itu adalah pilihan kedua setelah metformin. Ternyata kan nggak gitu. Pilihan kedua boleh apa aja. Sangat tergantung kepada kondisi pasiennya. Kalau ada jantung atau CHF, ya mungkin kita bisa pertimbangkan GLP-1 atau SGLT2 inhibitor. Kalau orangnya cuma mau yang tablet, nggak ada jantung, nggak ada apa-apa, kita bisa pertimbangkan di PP4 inhibitor. Ya, kalau misalnya memang mainnya harga, adanya di puskesmas cuman sulfonylurea, ya apa boleh buat, itu sulfonylurea gitu ya. Jadi, semua obat-obatan bisa dijadikan sebagai pilihan kedua, tergantung kondisi pasiennya seperti apa. Bisa mulai dari 1 dulu, metformin dulu, bisa langsung 2. Kalau mau aman, nggak ada hipoglikemi, kita bisa pertimbangkan metformin plus di PP4 inhibitor. Gitu. Ya, terima kasih. Pernyataan penting itu Dr. Wisma. Jadi, semua pilihan obat bisa untuk pasien tergantung dari latar belakang pasien. Jadi, kalau Anda mau masuk ke masjid, bisa dari pintu depan, pintu belakang, atau pintu samping. Tergantung dari jalan mana yang ada yang paling baik, gitu ya. Jadi nanti semua satu pintu dok, supaya tidak nyebar-nyebar. Jadi sekarang satu pintu semua. Ya, itu kan dalam keadaan pandemi. Jadi yang perlu diingatkan lagi lah individualisasi lagi ya Dr. Wisma ya. Jadi latar belakang pasien sehingga pilihan apapun obatnya bisa masing-masing mempunyai tempat yang cocok ya. Ini ada pernyataan satu lagi Dr. Wisma sebelum kita tutup dari Dr. Imronito nih dari penyakit dalam ya. Dia men-state tadi Dr. Wisma kalau HbA1c-nya tinggi kan dikasih obat apapun turunnya HbA1c jadi lebih besar. Jadi kalau Dokter Imron bilang, kalau gitu kita tunggu aja sampai HbA1c-nya tinggi baru kita kasih obat supaya turunnya tinggi. Gimana Dokter Wisma?
Kita kalau udah keburu nunggu tinggi dulu, artinya pasiennya sudah mengalami glukotoksisitas, sudah terpapar glukotoksisitas yang lebih lama. Kita pengennya pasien ini nggak terpapar glukotoksisitas selama mungkin. Sebisa mungkin glukosanya sebagus mungkin, secepat mungkin mencapai itu. Kalau kita biarkan tinggi dulu, artinya kita membiarkan sel beta dan sel alfa ini terpapar glukotoksisiti yang lama dulu, padahal kita nggak pengen kayak gitu. Jadi jangan tunggu dulu dok, biarkan aja kita pada masih di 8 itu, justru pada masih 8 itu pertimbangan untuk pemberian obat-obatan yang tidak menyebabkan hipoglikemi. Kalau udah 8 ke bawah itu susah, nurunin supaya bisa mencapai 7 itu susah. Obat-obatannya mesti milih banget. Kalau kita kasih sesuatu yang terlalu kuat, nanti menjadi hipo gitu. Nah ini pertimbangan obat-obatan yang turunnya bagus tapi juga aman, nggak pakai hipo. Kayaknya pernyataan Dokter Imron nih guyon aja nih kayaknya. Selanjutnya, apakah Dokter, bisa suaranya pulih ini nih? Hilang-hilang apa saya yang jelek kenapa? ya? Sorry. Suara dokter ini bagus nggak? Nah, sekarang jelas nggak? Oh, sinyal saya nggak bagus berarti. Maaf. Oke. Dokter satu lagi nih. Sinyal saya kayaknya nih dok. Ya silakan dok. Oke. Apakah dengan melihat pengobatan yang baik seperti ini, suatu saat sel beta pankreas akan bisa pulih? Iya. Kalau misalnya sel betanya ini sudah benar-benar sudah apoptosis dan sudah diganti oleh jaringan amiloid, ya memang tidak bisa kembali lagi dok. Jadi kalau sudah apoptosis, sudah pecah, sudah rusak gitu ya dok, kemudian jaringan amiloidnya sudah masuk, sudah mengoccupied hampir sebagian besar di sel pankreas kita ini, pankreas pasien-pasien diabetes, ya tentu tidak bisa balik lagi. Tetapi kalau mungkin jaringan amiloidnya belum masuk gitu ya itu masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau udah kelamaan itu dominannya justru amiloid yang masuk di situ dok. Itu udah nggak bisa. Ya, jadi nanti tergantung klinisnya ya. Tadi yang nanya siapa kalau nanti di dalam pengobatan. Supaya kita mencoba untuk mengurangi dosis, ternyata gulanya makin nggak karuan ya berarti memang udah tidak ada efek perbaikan lagi terhadap sel beta pankreas. Oke, Dokter Wisma, masih ada waktu sedikit nih. Untuk fungsi ginjal berapa nih amannya? Nah, kalau kita bicara di DPP-4 inhibitor secara umum, itu kebetulan beda-beda tipis nih. Jadi hampir semua ada batasnya di 15. Tetapi kalau misalnya di bawah 15 pun, beberapa juga masih boleh asal itu di-adjust dosisnya. Ya kita tahu untuk yang aman banget itu adalah linagliptin, sampai berapa aja bisa. Tapi untuk vildagliptin ini kan justru keuntungan vildagliptin ini adalah dia diberikannya kan 2 kali dok. Tapi kalau fungsi ginjalnya turun kita jadi bisa berikan cuma 1 kali. Itu menurut saya satu keuntungan gitu ya. Jadi bukan di-adjust dibelah-belah gitu. Tapi yang tadinya 2 kali cukup kita bisa minum 1 kali aja. Nah itu adjustmentnya di situ. Jadi bisa sampai 15 pun kita masih bisa pakai dok. Ini ada satu step dari satu penanya. Dengan melihat kemajuan atau efektivitas dari DPP-4 inhibitor, apakah DPP-4 inhibitor bisa menggantikan first line dari metformin, Dr. Wisma? Jawabnya sementara ini kalau menurut saya belum bisa. Belum bisa, karena datanya untuk metformin itu robust, banyak banget. Data untuk metformin ini baik dari sisi safety, dari sisi efficacy, bahkan beyond lowering effect, glucose lowering effect-nya itu metformin saat ini mungkin teman-teman tahu luar biasa. Untuk dari kankernya ya, anti kanker lah. Kayaknya metformin bisa jadi obat apa aja gitu di belakangan ini saya lihat. Untuk sementara ini saya rasa pilihan yang menjadi nomor 1 masih dipegang oleh metformin. DPP-4 masih memerlukan data lebih banyak lagi agar bisa menjadi paling tidak saingan misalnya sama metformin. Tapi sementara ini sih saya bilang belum bisa. Datanya masih jauh lebih kurang dibanding metformin. Oke. Ya, terima kasih Dr. Wisma atas penjelasan yang sangat cermat ya dan mudah dicerna. Tapi berhubung waktu masih banyak beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti bisa dikirimkan kepada panitia untuk dijawab secara online ya kali atau ditulis. Dengan demikian kami akhiri saja. Bahwa dalam pengobatan diabetes itu memang banyak pilihan ya, utamanya ada obat antidiabetik oral,
ada injeksi. Dan untuk untuk golongan obat oral saat ini positioning antara sulfonylurea dan DPP inhibitor itu bisa sudah disampaikan dari Dr. Wisma bagaimana kelebihan dan kekurangan di antara kedua pilihan obat ini. Kita yang sebagai pengguna harus cermat ya terkait dengan indikasi dan kontraindikasi dari masing-masing obat, sehingga dengan demikian kita memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari obat yang ada dan kita yang memilih terhadap pasien mana yang cocok untuk penggunaannya. Saya rasa itu inti yang disampaikan dari Dr. Wisma, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Wisma yang sudah menyampaikan materinya, dan kepada PT Novartis yang sudah mensupport acara ini bersama dengan Perkeni Jaya. Semoga topik-topik yang disampaikan tadi mendapatkan pencerahan kepada Anda sekalian dan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan pasien diabetes dalam praktek kita sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Wisma dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan room ini kepada panitia Dr. Tika. Silakan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.